adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebagai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebagai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebagai ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik, kita akan mau berdoa. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami akan mau memulai ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk beribadah sekolah minggu online ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, masih semangat?
Masih mau memuji Tuhan? Coba kakak mau tanya, siapa yang di sini senang jadi anak Tuhan Yesus? Pasti semuanya senang anak-anak menjadi anak-anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak ya.
Jadikan kami Tuhan seperti Samuel yang selalu taat mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga para kakak-kakak yang akan menceritakan tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik hari ini? Wah, pastinya luar biasa. Yes. Nah, sama kakak juga hari ini sangat semangat, sangat bersuka cita. Apalagi tadi nih dengar pujian kan, sambil menyanyi, kita menari juga, kita ikutin gerakannya. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Hari ini kakak nggak bawa teman kakaknya lagi sekolah minggu online juga ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Kakak mau cerita tentang manusia yang Tuhan ciptakan pertama kali. Nah, siapa itu coba? Betul, Adam dan Hawa. Kenapa kakak mau cerita itu? Nah, dengerin dulu ceritanya. Pasti kalian sudah tahu Adam dan Hawa itu siapa ya? Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Tuhan pertama menciptakan langit, bumi beserta isinya itu baik. Semuanya baik. Mau itu binatang, mau itu tanaman, tumbuhan, pokoknya semua Tuhan ciptakan baik. Tuhan ciptakan juga yang namanya Taman Eden, tempat Adam dan Hawa pertama tinggal atau diam di sana. Tuhan menciptakan Adam baik, Tuhan menciptakan Hawa baik. Tapi Tuhan dan Adam dan Hawa dikasih tahu sama Tuhan bahwa di Taman Eden ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, baik dan jahat. Kenapa Tuhan bilang supaya manusia ini juga belajar taat, ya, taat akan firman Tuhan, ya. Kalau kata Tuhan tidak boleh, berarti tidak boleh. Kalau itu tidak baik, berarti itu tidak baik, ya. Nah, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ada seekor ular. Ular ini adalah iblis atau setan yang menjelma menjadi ular. Kenapa iblis dan setan itu ada? Nah, untuk menggoda kita, anak-anak Tuhan, supaya kita itu nggak dengar kata Tuhan atau nggak dengar firman Tuhan. Maka dari itu, ada iblis untuk menggoda kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus kuat dari godaan iblis. Tapi Hawa ini dan Adam ini tidak tahan dengan godaan itu. Kenapa? Ketika Hawa ketemu dengan ular berkata, ular bilang sama Hawa, "Hawa, kamu makan buah ini enak." Tapi Hawa ingat, oh kata Tuhan, gak boleh aku makan buah ini. Adam juga gak boleh. Salah kamu, kata ular. Maksudnya kamu tidak boleh makan buah ini adalah ketika kamu nanti makan, Tuhan itu tidak mau kamu sama seperti Tuhan. Kamu makan aja buah ini. Buah ini enak, manis. Kamu kalau makan ini, nanti kamu juga sama seperti Tuhan. Bisa membedakan baik maupun yang jahat. Wah, lama-lama Hawa dikasih tahu gitu, akhirnya Hawa ambil buah itu lalu makan. Setelah makan, dia kasih ke Hawa, Adam, enak loh ini enak loh. Akhirnya Adam pun makan. Dan seketika itu juga, Tuhan melihat, Tuhan walaupun di atas, walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu baik atau jahat. Nah, ketika mereka makan, tiba-tiba mereka tuh tahu, wah ternyata kita ini telanjang ya. Wah, jadi tahu, oh ini nggak benar, wah ini benar. Wah, akhirnya Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Ular pun yang tadinya iblis yang menjelma menjadi ular atau setan yang menjelma menjadi ular senang. Kenapa senang? Karena akhirnya Adam dan Hawa ini tidak taat atau tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan Tuhan.
ketika Tuhan bilang melarang atau jangan makan buah itu, tetapi mereka tidak tahan dengan godaan iblis, hasutan iblis, akhirnya mereka makan. Nah, itu namanya tidak taat, namanya tergoda oleh iblis. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, tugasnya atau kita harus tahan dari godaan iblis. Misalnya kalau di sekolah nih ya, walaupun kita sekolahnya online, tapi waktu sekolahnya masih di sekolah, siapa yang di sini pernah nyontek? Nah, pasti pernah. Tahu nggak nyontek itu perbuatan yang baik atau yang jahat atau yang buruk? Yang buruk, betul. Tapi misalnya ketika kalian susah nih, duh, gimana ini ya? Aku nggak bisa nih. Duh, aku lupa jawabannya apa. Tiba-tiba kalian ingat, wah, kayaknya aku harus nyontek nih kayaknya. Nah, tapi ketika kalian mau nyontek, nyontek itu kan perbuatan yang salah ya. Aku nggak boleh nyontek. Nah, itu berarti anak-anak mendengarkan firman Tuhan bahwa nyontek itu dosa. Tapi kalau misalnya kalian menyontek, tiba-tiba ketika kalian menyontek terus ketahuan sama guru, akibatnya apa? Dimarahin, betul. Satu, dimarahin, kedua pasti kalian tidak boleh ikut ulangan. Rugi kan? Nah, akibat dosa, kalau menurut Alkitab, akibat dosa ialah maut. Mautnya itu nggak selalu mati. Contohnya tadi, ketika kalian mau menyontek, terus kalian tahu menyontek itu dosa, dan kalian tidak melakukan, kalian tidak akan kena marah dari guru. Benar? Betul. Nah, tapi kalau misalnya kalian ketahuan nyontek, pasti yang itu dimarahin. Nah, kan? Yang pernah menyontek terus ketahuan pasti dimarahin. Udahannya juga nggak bisa ulangan kan? Nah, terus tadi sudah menyontek. Sekarang misalnya nih, contoh dosa-dosa itu nggak selalu yang ini ya. Contohnya tidak taat sama orang tua. Nah, itu juga sama godaan. Misalnya nih, misalnya anak-anak disuruh mandi. Pagi-pagi nih disuruh mandi atau sore disuruh mandi. Ayo mandi, sudah sore. Nanti kalau keburu malam kamu bisa sakit. Nggak, nanti kalau sakit kan kamu nggak bisa main. Nggak mau, nanti aja mandinya. Atau disuruh belajar, nanti aja belajarnya nanti aja. Misalnya, terus tiba-tiba terus gitu. Nah, itu adalah godaan iblis juga atau godaan setan juga. Kamu jangan mandi, udah main aja sampai sore, sampai malam main aja. Terus kalau yang satu lagi bilang gini, kalau yang kata malaikatnya nih, biasanya kalau di ilustrasi atau cerita-cerita Kartun itu ada yang setan yang pakai yang badannya merah atau bajunya merah, ada juga malaikat yang bajunya putih. Kalau kata malaikat yang bilang gini, udah kamu dengerin mama aja, mandi. Nanti habis mandi kamu kan bisa main, tapi mainnya jangan di luar. Nanti kamu kan bisa belajar juga, bisa mainnya di dalam. Terus kamu gak gatel-gatel kalau waktu main. Itu kata ibu saya, udah kamu jangan mandi, biarin aja main terus. Kalau bisa main yang jauh, jangan yang deket-deket, main yang jauh. Terus kalian denger nih kata ibu, aku mending gak usah mandi, aku mending main aja. Dan akhirnya kalian main, misalnya kalian main nih, terus pulang lama banget dicariin mama. Terus pasti kalian kalau disuruh mandi nggak mau, mainnya jauh-jauh. Yang mama pasti lakukan apa? Marahin. Karena marah lagi, karena marah mama. Kamu nggak boleh main, dah kamu dikurung di dalam kamar. Nggak mau, aku nggak mau dikurung. Nah, itu adalah contoh ketidaktaatan. Itu adalah godaan iblis. Yang tadi kakak bilang, misalnya kalau ada iblis bilang jangan mandi, kamu harus mandi, jangan mandi, kamu harus mandi. Kalian tahu kalau taat sama orang tua itu baik. Kalau kalian tidak taat sama orang tua itu namanya tidak baik. Tapi kalian selalu melakukan hal yang tidak baik. Biasanya kalau yang melakukan hal yang tidak baik itu merugikan diri kita sendiri. Nah, sama godaan iblis atau godaan setan itu biasanya selalu ada di setiap anak-anak Tuhan. Contohnya seperti yang tadi, menyontek, tidak taat sama mama atau sama papa, atau sama ibu guru di rumah, papa guru di sekolah juga. Nah, itu adalah contoh ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan atau dosa merugikan kita sendiri. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk tidak tergoda oleh iblis? Yang pertama, kita harus percaya
Percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan Yesus. Kalian kan yang kedua, baca firman Tuhan. Di firman Tuhan sudah dikatakan tidak boleh mencuri atau tidak boleh menyontek. Menyontek itu berarti mencuri atau mengambil jawaban milik orang lain. Itu sama juga mencuri. Kemudian berbohong itu dosa. Tidak taat orang tua itu tidak boleh. Firman Tuhan sudah katakan. Tapi kalian tetap melakukan, berarti kalian tidak tahan dengan godaan iblis. Jadi, dan ketiga terakhir adalah berdoa. Setiap bangun pagi, minta hikmat sama Tuhan Yesus supaya kalian bisa membedakan yang baik ataupun yang buruk, yang baik atau yang jahat. Ya, yang pertama kalian harus percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, harus percaya. Ketika kalian ada godaan, oh itu tidak baik, aku harus tahan, aku pasti bisa. Nah, itu kita harus yakin. Kedua, kita harus selalu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman atau yang selalu ingetin kita, ya. Dan yang ketiga adalah berdoa. Nah, kakak mau kasih ayat firman, tapi ini bukan ayat hafalan. Untuk minggu ini tidak ada ayat hafalan, ya. Kakak ingin anak-anak, adik-adik paham bahwa godaan iblis atau godaan setan itu ada di mana-mana. Tidak menyerupai ular seperti Adam dan Hawa, tapi teman-teman kita pun terkadang juga menggoda kita untuk yang tadi, jangan mandi, main aja kita, tapi harus mandi, nanti kamu badannya gatal-gatal. Nah itu, ya godaan iblis itu ada di mana saja dan tidak selalu berupa ular, ya. Yang ular itu contohnya Adam dan Hawa. Nah, ayat firman Tuhannya itu ada di Markus 14, ya. Markus 14 ayat 38. Berapa? Markus 14 ayat 38. Bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya. Oh maaf, Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaannya apa? Yang tadi, anak-anak misalnya kalau nggak taat, berdoanya tidak sungguh-sungguh. Nah, kalian kan bisa tahu tadi contohnya, menyontek dimarahin, nggak mandi dimarahin. Kenapa? Tuhan, orang tua kita itu ada wakilnya Tuhan, ya. Jadi kita harus dengar selalu sama kata orang tua, rajin baca firman Tuhan, dan jangan lupa berdoa. Berdoa setiap saat, setiap hari. Bangun tidur berdoa, selain bangun tidur makan, mau tidur berdoa. Tapi kalau kalian lagi di jalan, Tuhan Yesus lindungi aku mau pergi, Tuhan Yesus selalu lindungi aku dimanapun aku berada, ya. Gitu contohnya. Jadi setiap saat kita harus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Oke? Nah, cukup sekian cerita hari ini, firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan, ya. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di minggu pagi yang cerah ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan menari untuk Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami selalu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus selalu pimpin, berikan kami hikmat Tuhan untuk dapat membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu saja. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, kakak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan tanamkan firman ini ke dalam hati kami agar kami dapat ingat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tetap semangat dan dah. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.